Aku dipaksa menikah dengan om-om demi melunasi hutang ibuku. Laura, seorang gadis muda dengan masa depan cerah, mendadak harus menghadapi mimpi buruk ketika ibunya terjerat hutang besar. Tidak ada jalan keluar, kecuali satu. Laura harus menikah dengan Pak Anton, pria kaya raya yang usianya 2 kali lipat darinya. Pernikahan ini bukanlah tentang cinta, tapi tentang uang, sebuah perjanjian untuk melunasi hutang keluarganya. Terjebak dalam kehidupan yang tak pernah diimpikannya, Laura harus menjalani hari-hari penuh tekanan. Di balik kemewahan yang ditawarkan, Laura merasa hampa dan terpenjara, sementara Pak Anton memiliki agenda terselubung yang perlahan mulai terungkap. Laura mulai mempertanyakan, apakah ada jalan keluar dari pernikahan tanpa cinta ini? Atau akankah dia menemukan kekuatan untuk membebaskan diri dari keterpurukan? Di tengah pergulatan batinnya, sebuah rahasia besar muncul, mengubah segalanya. Laura harus memilih, tetap terjebak dalam pernikahan ini atau mengambil risiko untuk memperjuangkan kebebasannya. Like kalau kamu penasaran bagaimana Laura akan keluar dari pernikahan penuh intrik ini. Komen jika kamu percaya cinta tidak bisa dibeli oleh uang. Subscribe untuk mengikuti kelanjutan kisah penuh misteri, rahasia, dan perjuangan Laura dalam mencari kebebasan dan cinta sejati. Hidupku dulu sederhana, tenang, dan penuh kebahagiaan kecil yang biasa-biasa saja. Namaku Laura, seorang gadis berusia 22 tahun yang menjalani kehidupan seperti kebanyakan orang pada umumnya. Aku tinggal bersama ibuku di sebuah rumah mungil di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Setiap hari terasa sama, tapi aku menyukainya. Rutinitas ini, bagiku, adalah definisi dari kenyamanan dan kedamaian. Pagi-pagi sekali, aku terbiasa bangun dengan aroma kopi yang selalu dibuat ibu. Dapur kecil kami selalu dipenuhi cahaya matahari yang masuk melalui jendela, memberikan kesan hangat dan penuh kasih sayang. Meskipun kami bukan keluarga kaya, ibu selalu memastikan ada makanan di meja dan senyuman di wajahnya. Ibu sudah siapkan sarapan, Nak, katanya sambil tersenyum hangat suatu pagi. Seperti biasa, ibu selalu tahu bagaimana membuat hari terasa lebih baik. Jawabku dengan senyum mengembang, mencium pipinya sebelum duduk di meja makan. Hari-hariku diisi dengan kuliah, belajar, dan bekerja paruh waktu di sebuah kafe kecil dekat kampus. Aku punya impian sederhana, lulus dengan nilai baik, mendapatkan pekerjaan yang layak, dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk ibu. Itu adalah tujuan hidupku. Dan setiap langkah yang kulakukan selalu kupersembahkan untuknya. Ibu adalah segalanya bagiku, sosok yang mengajarkan tentang cinta, pengorbanan, dan ketulusan tanpa pamrih. Namun, aku tidak pernah tahu bahwa di balik senyuman hangat ibu, ada beban yang selama ini ia sembunyikan dariku. Sebuah masalah yang akan segera menghancurkan ketenangan yang selama ini kami nikmati. Suatu sore, sepulang dari kafe, aku mendapati ibu sedang berbicara dengan seseorang di ruang tamu. Seorang pria asing, berpakaian rapi, duduk di sofa, sementara ibu terlihat gelisah. Aku bisa merasakan atmosfer yang berat memenuhi ruangan. Laura, sayang, duduklah sebentar. Ada sesuatu yang harus ibu bicarakan denganmu. Suara ibu terdengar pelan tapi bergetar, seperti menahan sesuatu yang berat. Hatiku berdegup kencang. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi firasat buruk mulai menyelimuti pikiranku. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ibu terlihat begitu khawatir? Saat itu, aku tidak tahu bahwa hidupku yang tenang akan berubah drastis. Bahwa keputusan besar akan segera merenggut kebahagiaan yang selama ini kuanggap tak akan pernah hilang. Dan itulah awal dari kehancuran yang tidak pernah kubayangkan. Aku duduk perlahan di kursi, menatap ibu dengan tatapan penuh pertanyaan. Pria asing itu diam,
hanya mengamati kami tanpa berkata sepatah kata pun. Udara di ruangan terasa tegang, dan firasat burukku semakin kuat. "Ibu, apa yang terjadi?" tanyaku dengan suara pelan tapi tegas, mencoba menenangkan diriku sendiri meski hatiku sudah dipenuhi kegelisahan. Ibu menundukkan kepalanya, seolah sedang mencari kekuatan untuk mengatakan sesuatu yang sulit. Aku belum pernah melihatnya sekhawatir ini sebelumnya. Tangannya gemetar, dan untuk pertama kalinya, aku merasa ibu tidak sekuat yang selalu ia perlihatkan kepadaku. "Nak." Suaranya terdengar lirih. Ibu terpaksa meminjam uang dalam jumlah besar. Perasaanku langsung tenggelam. Hutang? Aku tidak pernah mendengar ibu bicara tentang masalah keuangan yang serius. Meskipun kami hidup sederhana, aku selalu mengira segalanya masih terkendali. Lalu mengapa tiba-tiba ibu berbicara tentang hutang? "Ibu meminjam uang dari Pak Anton," lanjut ibu, menatap pria di hadapanku yang kini namanya sudah ku ketahui. "Dia membantu ibu waktu itu." Aku menoleh ke arah pria bernama Pak Anton itu. Wajahnya tampak tenang, tapi ada sesuatu di balik ketenangan itu yang membuatku merasa tidak nyaman. Matanya tajam, penuh perhitungan. "Kenapa ibu harus meminjam uang? Bukankah kita baik-baik saja?" tanyaku, berusaha memahami situasinya. Ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca, lalu menunduk lagi. "Waktu itu, setelah ayahmu meninggal, kondisi keuangan kita semakin memburuk. Ibu sudah berusaha keras menutupinya darimu, agar kamu bisa tetap fokus dengan kuliahmu. Tapi, utang semakin menumpuk, dan usaha ibu tidak cukup untuk melunasinya." Hatiku mencelos mendengar penjelasan itu. Aku tahu sejak ayah meninggal, hidup kami tidak semudah dulu. Namun, aku tak pernah menyadari betapa sulitnya keadaan sebenarnya. Ibu selalu tampak kuat, seolah tak pernah ada masalah yang terlalu besar untuk dihadapi. Ternyata, di balik kekuatan itu, ada penderitaan yang selama ini ia pendam sendirian. "Berapa besar hutang itu?" tanyaku pelan, meskipun aku takut mendengar jawabannya. Ibu menggigit bibirnya. Suaranya hampir tidak terdengar ketika ia mengatakan, 500 juta. Aku terdiam. 500 juta? Bagaimana mungkin kami bisa melunasi jumlah sebesar itu? Itu lebih dari apa yang bisa kukumpulkan dalam bertahun-tahun kerja paruh waktu atau bahkan pekerjaan tetap sekalipun. Itu sebabnya ibu terpaksa datang ke Pak Anton, lanjut ibu. Dia satu-satunya yang bersedia membantu dengan cepat. Tapi sekarang, dia meminta sesuatu yang lebih dari sekadar uang kembali. Aku merasakan sesuatu yang dingin menjalar di punggungku. Aku melihat ke arah Pak Anton, yang sekarang menatapku dengan senyum tipis di sudut bibirnya. "Dan apa yang dia inginkan?" tanyaku, meski dalam hati aku sudah tahu jawaban mengerikan yang akan keluar. "Ibu sudah tidak bisa membayar cicilannya lagi, Laura. Dia ingin kamu menikah dengannya. Itu satu-satunya cara agar kita bisa melunasi hutang ini." Duniaku runtuh dalam sekejap. Pernikahan? Aku dipaksa menikah dengan pria tua ini untuk melunasi hutang ibuku? Kepalaku berputar, dan aku merasa seakan kehilangan pijakan. Segala hal yang kupikir akan selalu tenang dan terkendali, kini hancur berkeping-keping. "Apa? Tidak ibu, ini tidak mungkin." Aku memprotes, mencoba menolak kenyataan ini. "Maafkan ibu, Nak. Ibu tidak punya pilihan lain. Kalau kita tidak melunasi hutang ini, mereka akan mengambil rumah kita, dan kita akan kehilangan segalanya," kata ibu sambil menangis. "Ibu tidak bisa melihat kamu hidup terlantar. Ini jalan satu-satunya." Air mata mulai mengalir di pipiku.
Aku tak pernah membayangkan hidupku akan berubah menjadi seperti ini, terjebak dalam situasi tanpa harapan. Aku terduduk diam, mencoba mencerna apa yang baru saja ku dengar. Pandanganku mengabur seiring air mata yang mulai menggenang di mataku, sementara dunia seolah berputar semakin cepat di sekelilingku. Bagaimana mungkin ini terjadi? Pernikahan? Dengan pria yang bahkan tak kukenal hanya demi melunasi hutang? Rasanya seperti mimpi buruk. Ibu, kenapa? Kenapa ibu tidak pernah bilang padaku soal hutang ini? Tanyaku sambil menatap ibu dengan pandangan penuh luka. Suaraku bergetar, nyaris tak bisa ku kendalikan. Ibu, yang duduk di hadapanku dengan wajah dipenuhi rasa bersalah, menggenggam kedua tanganku dengan erat. Matanya berkaca-kaca, penuh dengan penyesalan yang dalam. Ibu tak ingin kamu terbebani, Laura, katanya sambil terisak. Ibu tahu kamu sudah cukup berjuang dengan kuliah dan pekerjaan paruh waktu. Ibu hanya ingin kamu fokus pada masa depanmu, bukan masalah ini. Tapi, semuanya menjadi semakin sulit. Hutang itu terlalu besar. Aku menatapnya tanpa bisa berkata-kata. Aku tahu ibu selalu berusaha melindungiku dari segala kesulitan, tapi ini adalah sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Hutang yang harus dibayar dengan pernikahan? Pernikahan tanpa cinta, tanpa kebahagiaan, hanya untuk melunasi beban yang tak seharusnya kupikul. Lalu, suara berat dan tenang Pak Anton memecah keheningan yang menyelimuti ruangan. Laura, aku bukan orang jahat, katanya dengan nada yang seolah ingin meyakinkanku. Aku tahu ini sulit, tapi ini adalah jalan keluar terbaik untuk ibumu. Dengan pernikahan ini, seluruh hutang akan lunas, dan kalian tidak perlu khawatir lagi tentang apapun. Aku bisa memberimu kehidupan yang nyaman. Aku menoleh padanya dengan tatapan penuh kebencian yang sulit kubendung. Pria ini, dengan segala kekayaannya, berusaha membungkus pengorbananku dalam kemasan kesepakatan yang adil. Tapi hatiku berteriak menolak. Aku bukan barang yang bisa ditukar begitu saja demi uang. Tapi aku tidak mencintaimu, kataku lirih, mencoba menahan gemuruh di dadaku. Bagaimana mungkin aku menikah dengan seseorang yang tidak pernah ada dalam hidupku sebelumnya? Pak Anton mengangkat bahu sedikit, seolah itu bukan masalah besar baginya. Cinta bisa datang seiring waktu, Laura. Yang terpenting adalah kalian akan hidup aman dan nyaman. Hutang lunas, dan ibumu tidak perlu khawatir lagi. Sikapnya yang dingin semakin membuatku muak. Apakah baginya pernikahan hanyalah transaksi bisnis lain? Bagiku, ini adalah mimpi buruk yang nyata, dan aku tidak tahu bagaimana cara keluar dari jebakan ini. Aku berbalik menatap ibu, berharap ia akan memberiku jalan keluar. Namun, raut wajahnya semakin hancur. Air mata terus mengalir di pipinya. Ia tampak rapuh, lebih rapuh dari yang pernah kulihat sebelumnya. Ibu, tolong, bisikku, suaraku tercekat. Aku tidak bisa melakukan ini. Ibu menggenggam tanganku lebih erat, memohon dalam isak tangisnya. Maafkan ibu, Laura. Ibu tak punya pilihan lain. Jika ibu bisa, ibu akan melindungimu dari semua ini. Tapi, ibu tidak sanggup lagi. Ibu tak ingin melihat kamu hidup dalam kesusahan. Perlahan-lahan, aku mulai merasakan beratnya beban yang selama ini ibu pendam. Semua demi aku, demi menjaga agar aku tetap bisa menjalani hidup yang normal. Tapi apa artinya kehidupan normal sekarang, ketika kebebasanku diambil begitu saja? Aku menundukkan kepalaku, memejamkan mata sejenak, berharap bisa terbangun dari mimpi buruk ini. Tapi kenyataan terlalu jelas untuk diabaikan. Aku tahu, di balik semua ini,
Ibu tidak bermaksud menyakitiku. Dia hanya terjebak dalam situasi tanpa jalan keluar. Dan kini, aku juga terseret masuk ke dalamnya. Aku harus mengambil keputusan yang akan mengubah seluruh hidupku. Perlahan, aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diriku. Dengan suara yang hampir tak kukenali, aku berkata, "Aku butuh waktu. Aku perlu berpikir." Pak Anton mengangguk dengan tenang, seolah yakin bahwa aku tak punya pilihan lain. "Tentu, aku akan memberikanmu waktu, Laura. Tapi ingat, semakin cepat kamu mengambil keputusan, semakin cepat semua masalah ini selesai." Aku bangkit dari kursi dengan langkah goyah, meninggalkan ruang tamu tanpa menoleh lagi. Aku hanya butuh waktu untuk sendiri, untuk berpikir, dan mencari jalan keluar yang rasanya tak ada. Di dalam kamar, aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi jendela yang menghadap keluar. Langit senja berwarna oranye keemasan, biasanya pemandangan yang menenangkanku. Tapi sekarang, hanya kekosongan yang terasa di dalam hatiku. Semua ketenangan yang dulu selalu menyelimuti hidupku, kini telah hilang entah kemana. Apa yang harus kulakukan? Aku mencintai ibu, dan aku tak sanggup melihatnya menderita. Tapi di sisi lain, bagaimana aku bisa menjalani hidup dengan pria yang tak pernah kucintai, hanya demi melunasi hutang? Jalan di depanku terasa begitu gelap dan penuh ketidakpastian. Dan di sanalah aku duduk, terjebak di antara pilihan yang sama-sama menyakitkan, dengan harapan kecil bahwa keajaiban mungkin akan datang dan mengubah nasibku. Bab 2. Pilihan yang berat. Malam itu, aku tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah ibu yang menangis dan kata-kata Pak Anton yang penuh kepastian berputar dalam pikiranku. Dunia yang sebelumnya terasa tenang kini berubah menjadi tempat yang penuh tekanan dan ketidakpastian. Setiap detik berlalu terasa seperti beban yang semakin berat. Aku tahu ibu terdesak. Hutang yang semakin menumpuk membuat hidup kami terpojok. Ibu tak pernah bilang seberapa besar jumlahnya. Tapi jelas masalah ini bukan sekadar tagihan kecil yang bisa kami bayar dengan mudah. Semua ini dimulai sejak ayah meninggal 5 tahun lalu. Kehidupan kami berubah drastis. Ayah adalah tiang keluarga, dan ketika ia pergi, ibu harus mengambil alih semuanya. Namun, tanpa pemasukan tetap, kami mulai jatuh ke dalam kesulitan finansial. Awalnya, ibu bekerja keras mencoba menjalankan usaha kecil, berjualan makanan di pasar untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Tapi usaha itu tidak cukup untuk membayar hutang yang semakin menggunung. Demi mempertahankan rumah dan kehidupan yang layak, ibu mulai meminjam uang dari rentenir. Awalnya, ia hanya mengambil sedikit, tapi seiring waktu, bunga yang semakin besar membuat hutang itu membengkak hingga tak terkendali. Itulah saat Pak Anton masuk ke dalam kehidupan kami. Seorang pengusaha kaya yang terkenal dengan gaya hidup mewah, dia juga dikenal sebagai peminjam uang bagi orang-orang yang terdesak. Aku tak pernah tahu bahwa ibu meminjam uang darinya. Aku tak pernah tahu bahwa kehidupan kami bergantung pada belas kasihan seorang pria seperti itu. Aku bangkit dari tempat tidur, menuju meja kecil di sudut kamar, dan memandang diriku di cermin. Wajahku tampak lelah. Mataku bengkak karena menangis. Seolah-olah beban yang tiba-tiba dipikul ini menghisap semua energi yang kumiliki. Apa yang harus kulakukan? Bisikku pada bayangan diriku sendiri. Aku menatap keluar jendela. Cahaya bulan menyoroti halaman rumah kami yang kecil. Tempat ini adalah satu-satunya yang aku sebut sebagai rumah. Disinilah aku tumbuh. Disinilah kenangan dengan ayah dan ibu terukir. Aku tahu jika hutang itu tidak dilunasi, kami akan kehilangan semuanya. Tapi apakah harga yang harus kubayar terlalu tinggi? Keesokan harinya,
Aku memutuskan untuk pergi keluar rumah. Udara segar mungkin bisa memberiku ketenangan yang aku butuhkan. Aku berjalan menyusuri jalanan kota, membiarkan pikiranku melayang-layang, berharap menemukan jawaban di antara kebisingan kota yang tak pernah tidur. Tanpa sadar, langkahku membawaku ke sebuah taman kecil yang sering kudatangi ketika aku butuh tempat untuk berpikir. Duduk di bangku kayu di bawah pohon besar, aku membiarkan diriku meresapi ketenangan yang sulit kutemukan di rumah. Laura. Suara itu membuatku tersentak. Aku menoleh dan melihat Dita, sahabatku sejak kecil, berdiri tak jauh dariku. Dengan senyum lebar di wajahnya, ia mendekatiku. Namun, senyum itu segera pudar begitu ia melihat ekspresiku yang suram. "Ada apa? Kamu kelihatan kusut banget," katanya sambil duduk di sebelahku. Aku menghela napas panjang, tak tahu harus mulai dari mana. Ini rumit, Dit. Aku nggak tahu harus bagaimana. Dita menatapku penuh perhatian. "Cerita aja, lah. Siapa tahu aku bisa bantu." Setelah beberapa detik terdiam, aku mulai menceritakan semuanya pada Dita, hutang ibu, Pak Anton, dan pernikahan yang dipaksakan. Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa semakin menyesakkan dada. Dita mendengarkan dengan seksama, tidak menyela sedikit pun, hanya sesekali mengangguk. Setelah aku selesai, dia terdiam sejenak, tampak berpikir keras. Aku nggak nyangka. "Lah, ini gila banget. Ibumu pasti terdesak banget kalau sampai setuju sama tawaran Pak Anton itu," katanya, akhirnya berbicara. "Tapi, menikah dengan orang yang gak kamu cintai demi melunasi hutang? Itu gak adil buat kamu." Aku menunduk. Air mataku menggenang lagi. Aku tahu. Tapi aku gak bisa lihat ibu hancur. Aku nggak bisa biarin kami kehilangan semuanya. Dita menghela napas panjang, lalu meraih tanganku. "Kamu nggak sendiri, lah. Aku di sini buat kamu. Kita harus cari solusi lain. Ada cara lain selain kamu harus mengorbankan kebahagiaanmu sendiri." "Apa?" tanyaku lemah. Aku udah mikirin semua kemungkinan, tapi rasanya nggak ada jalan keluar. "Belum tentu. Kita bisa coba cari bantuan, atau bicara dengan orang lain yang mungkin bisa menolong ibu tanpa harus menyerahkan kamu ke Pak Anton." Dita menggenggam tanganku lebih erat. "Aku nggak mau kamu terjebak dalam pernikahan yang cuma bikin kamu menderita." Kata-kata Dita memberiku sedikit harapan, meski samar. Tapi aku tahu ini bukan soal semudah itu. Hutang yang terlampau besar, tekanan dari Pak Anton, dan kondisi ibu yang semakin terpuruk membuat jalan keluar tampak semakin sulit. Aku menghela napas panjang, mencoba menguatkan diri. "Aku nggak tahu, Dit. Tapi aku akan coba pikirkan semuanya lagi. Terima kasih sudah dengar." "Kapan aja, lah. Kamu jangan jalanin ini sendirian." Malam itu, aku kembali ke rumah dengan pikiran yang lebih tenang meski belum sepenuhnya menemukan solusi. Di sudut hati kecilku, aku tahu ada harapan, meski kecil. Tapi aku juga sadar, waktu yang kumiliki tak banyak. Pak Anton pasti akan segera menagih jawaban, dan aku harus siap dengan apapun yang terjadi. Keesokan harinya, suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Ibu jarang keluar dari kamarnya, dan aku hanya bisa mendengar suara sesekali dari dapur. Wajahnya yang murung dan kantung matanya yang menghitam menandakan betapa berat beban yang ia tanggung. Aku tahu bahwa waktu terus berjalan, dan semakin lama, semakin mendekatlah hari di mana aku harus memberi jawaban kepada Pak Anton. Aku duduk di ruang tamu, memandang jendela yang terbuka lebar, berharap ada angin segar yang membawa jawaban.
Tapi yang kudapat hanya kecemasan yang terus-menerus. Aku tak bisa memikirkan satu solusi pun. Dita sudah mengirim pesan pagi ini, bertanya apakah ada perkembangan. Namun, aku sendiri masih tak tahu apa yang harus kukatakan. Setiap jalan keluar tampak buntu. Tak lama kemudian, ponselku bergetar. Nama yang muncul di layar membuat hatiku berdebar tak menentu. Itu Pak Anton. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat telepon itu. Halo, Laura. Sudah kau pikirkan tawaranku? Suara Pak Anton terdengar tenang namun tegas, seolah tahu bahwa aku tak punya banyak pilihan. Pak Anton, Aku terdiam, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Beri saya sedikit waktu lagi, saya masih. Kau tahu bahwa waktu itu bukan kemewahan yang bisa kau miliki, Laura, potongnya. Ibumu sudah terlilit hutang cukup lama. Aku sudah cukup bersabar. Ini saatnya kau mengambil keputusan. Ada keheningan yang mencekam di ujung telepon. Perasaanku semakin tak menentu. Tiba-tiba, ia melanjutkan, kalau kau tidak mau, tak apa. Tapi kau tahu konsekuensinya, kan? Rumah ini, semua yang kalian miliki, akan hilang. Ancaman itu menghantamku seperti petir di siang bolong. Aku menelan ludah, mencoba menahan ketakutan yang melingkupi diriku. Namun, di saat yang sama, aku merasakan sebuah amarah kecil yang mulai tumbuh dalam hatiku. Aku tak ingin hidupku dipermainkan hanya karena hutang yang bukan salahku. Tapi, apa yang bisa kulakukan? Bukan salahku. Tapi, apa yang bisa kulakukan? Saya akan bicara dengan ibu dulu. Jawabku akhirnya. Suaraku terdengar lemah. Kau punya waktu sampai besok, Laura. Jangan menundanya terlalu lama, ujarnya sebelum menutup telepon tanpa memberi kesempatan lebih. Aku menatap ponsel di tanganku, merasakan kebingungan dan kecemasan menguasai pikiranku. Aku tahu bahwa Pak Anton tak main-main. Jika aku tak memberikan jawaban secepatnya, hidup kami bisa berakhir dalam kekacauan. Rumah yang sudah menjadi saksi bisu kebahagiaan dan kesedihan kami akan lenyap. Dan ibu tak mungkin bisa menanggung itu. Aku memutuskan untuk menemui ibu. Dengan langkah berat, aku berjalan menuju kamarnya dan mengetuk pintu perlahan. Tak ada jawaban. Aku mencoba lagi. Kali ini sedikit lebih keras. Ibu, aku mau bicara, kataku dengan suara serak. Setelah beberapa detik, pintu terbuka. Wajah ibu tampak semakin pucat, dan garis-garis ketegangan di wajahnya terlihat semakin dalam. Ia mempersilakan aku masuk dan duduk di sampingnya di atas tempat tidur. Apa yang ingin kamu bicarakan, Laura? Tanya ibu, suaranya lemah namun jelas. Aku terdiam sejenak, tak tahu harus mulai dari mana. Pak Anton dia menagih jawaban. Bu, kataku akhirnya, dengan nada hati-hati. Kita tak punya banyak waktu lagi. Ibu menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam erat. Aku tahu, Nak. Tapi, aku tak tahu apa yang harus kita lakukan. Hutang itu terlalu besar dan aku tak sanggup melihat kamu harus menikah dengan dia. Air mata mengalir di pipi ibu, dan hatiku terasa seperti diremas. Aku tak pernah melihat ibu sesedih ini. Aku tahu ibu merasa bersalah. Semua ini bukan hanya soal hutang, tapi juga soal harga dirinya sebagai seorang ibu yang merasa gagal melindungi anaknya. Ibu, ini bukan salahmu, kataku lembut, mencoba menguatkannya meski aku sendiri merasa rapuh. Tapi, kita harus menemukan jalan keluar. Kalau tidak, kita bisa kehilangan segalanya. Ibu mengusap air matanya, menghela napas panjang. Aku
Dulu meminjam uang dari Pak Anton karena tak ada pilihan lain. Usaha kecil yang kubuka setelah ayahmu meninggal tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Semakin lama, semakin sulit untuk bertahan dan aku terpaksa meminjam. Aku mengangguk. Meski hati ini hancur mendengar pengakuan ibu. Aku tahu hidup kami sulit, tapi aku tak pernah menyadari seberapa besar beban yang ditanggung ibu sendirian. Tapi, Laura, aku tak pernah mengira semuanya akan berakhir seperti ini. Aku tak pernah berpikir kamu harus menanggung akibat dari semua ini. Aku menggenggam tangan ibu erat-erat. Kita akan melewati ini bersama, Bu. Kita harus berpikir jernih. Namun, di dalam hati kecilku, aku tahu bahwa mungkin satu-satunya jalan adalah menerima tawaran Pak Anton. Tak ada pilihan lain yang tampak masuk akal, dan waktu terus berjalan. Malam itu, aku kembali ke kamarku dengan perasaan yang semakin campur aduk. Tak ada jalan keluar yang tampak. Aku terjebak dalam situasi di mana setiap pilihan yang ada hanya akan membawa kesakitan. Bagaimana bisa aku hidup dengan pernikahan yang dipaksakan? Tapi, bagaimana bisa aku membiarkan ibu kehilangan segalanya? Keesokan harinya, saat aku sedang memikirkan semua ini, ponselku kembali bergetar. Pesan dari Pak Anton. Kau sudah membuat keputusan, Laura? Aku menunggu di kantor. Jangan terlambat. Waktuku habis. Tak ada lagi ruang untuk ragu. Aku harus pergi menemuinya dan memberikan jawabanku. Dengan hati yang berat, aku meraih tas dan bersiap untuk pergi. Namun, di dalam diriku, ada sedikit harapan bahwa mungkin, di pertemuan ini, ada sesuatu yang tak terduga yang bisa mengubah nasibku. Sesuatu yang bisa memberiku pilihan yang lebih baik. Aku menghela napas panjang, membuka pintu rumah, dan melangkah keluar, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Langit pagi itu terasa suram, seolah ikut merasakan berat beban yang kurasakan. Aku berjalan perlahan menuju kantor Pak Anton dengan langkah ragu. Suasana kota yang ramai tak bisa menghilangkan kegelisahan yang menggerogoti hatiku. Di benakku, aku terus memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi setelah pertemuan ini. Aku sampai di depan gedung kantor yang megah. Bangunan tersebut mencerminkan kekayaan Pak Anton, sesuatu yang tak pernah kubayangkan akan berhubungan dengan kehidupanku. Nafasku terasa berat, namun aku tahu tak ada jalan lain selain menghadapi semuanya. Setelah menunggu sejenak di lobi, seorang resepsionis mendatangiku dan membimbingku ke lantai atas. Pintu ruang kantor Pak Anton yang besar terbuka, dan di dalamnya, ia sudah duduk dengan tenang di balik meja besar, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Silakan duduk, Laura, ucapnya, sambil menunjuk kursi di depannya. Aku menuruti tanpa banyak bicara, mencoba menenangkan diri. Jantungku berdebar kencang, namun aku berusaha tetap tenang. Aku tak ingin menunjukkan kelemahanku di hadapannya. Kau tahu kenapa kau di sini? Katanya pelan, tapi penuh penekanan. Aku menunggu jawabanmu. Aku menghela napas panjang, mencoba merangkai kata-kata. Pak Anton, saya mengerti situasi ini, tapi menikah dengan Anda bukanlah hal yang mudah bagi saya. Pak Anton menyilangkan tangannya di depan dada, memandangku dengan tatapan tajam. Laura, ini bukan tentang keinginan atau ketidaknyamanan. Ini tentang menyelamatkan ibumu dan dirimu dari kehancuran. Hutang ibumu terlalu besar untuk dilunasi dengan cara biasa. Aku memberikanmu kesempatan untuk menyelesaikan semua ini dengan cepat. Aku terdiam, merasa seperti terjebak dalam perangkap yang tak bisa kutinggalkan. Perasaan campur aduk membanjiri pikiranku, kemarahan, kesedihan, dan keputusasaan. Tapi, Pak Anton, apakah tidak ada cara lain?
Saya tidak ingin hidup saya menjadi seperti ini. Ia menghela napas. Kali ini terdengar lebih sabar. Laura, aku memahami kebingunganmu. Tapi coba pikirkan ini. Dengan menikah denganku, kau tidak hanya melunasi hutang ibumu, tapi juga akan hidup dalam kemewahan. Segala kebutuhanmu akan terpenuhi. Hidupmu akan lebih baik dari sebelumnya. Kata-katanya berdesing di telingaku, namun tak terasa seperti solusi, melainkan jebakan yang tak bisa kuhindari. Aku menatapnya dengan tajam, mencoba mencari celah. Tapi apakah saya akan bahagia? Apakah saya akan benar-benar bebas? Pak Anton tersenyum tipis, seolah mengerti bahwa pertanyaanku tak sepenuhnya tentang uang atau kemewahan. Laura, kebahagiaan adalah hal yang relatif. Kau bisa membangun kebahagiaan dari apa yang kau miliki. Dan aku bisa memberimu lebih banyak daripada yang pernah kau bayangkan. Aku menggigit bibirku, merasa semakin terpojok. Di satu sisi, aku ingin melindungi ibu. Di sisi lain, aku tak bisa membayangkan diriku hidup dengan seseorang seperti Pak Anton, pria yang jauh lebih tua dan memiliki sikap dominan yang membuatku merasa terkekang. Namun, apa pilihan yang kumiliki? Apa saya benar-benar tak punya pilihan lain? Tanyaku, hampir berbisik. Pak Anton mengangguk dengan tenang. Waktu kita sudah habis. Laura, jika kau tak membuat keputusan sekarang, aku harus mengambil tindakan yang lebih keras. Jantungku berdetak kencang. Apa maksud Anda? Ia meletakkan tangannya di atas meja. Tatapannya menjadi lebih serius. Rumahmu akan disita, dan ibumu mungkin tidak akan punya tempat tinggal. Kau bisa mencoba mencari pekerjaan untuk melunasi hutang, tapi aku yakin itu tidak akan cukup. Aku menunduk. Air mata mulai menggenang di mataku. Aku merasa benar-benar terjebak. Jika aku menolak, segalanya akan runtuh. Jika aku menerima, aku akan kehilangan kebebasanku, hidup dalam bayang-bayang Pak Anton. Setelah beberapa saat terdiam, akhirnya aku mendongak dan berkata dengan suara yang hampir tak terdengar. Baiklah, saya akan menikah dengan Anda. Pak Anton tersenyum puas, seolah ia sudah tahu bahwa inilah keputusan yang akan kuambil. Bagus. Aku akan mengatur semuanya. Jangan khawatir. Aku akan memastikan hidupmu menjadi lebih baik. Tapi aku tahu, meskipun ia berjanji, tak ada yang bisa menghapus perasaan getir yang tertinggal di hatiku. Aku mungkin telah menyelamatkan ibu, tapi di saat yang sama, aku telah menjual kebebasanku sendiri. Hari-hari setelah pertemuan dengan Pak Anton terasa seperti mimpi buruk yang berjalan lambat. Persiapan pernikahan dilakukan dengan cepat, seolah tak memberi ruang bagi pikiranku untuk benar-benar mencerna apa yang sedang terjadi. Semua orang di sekitarku tampak sibuk, kecuali aku. Setiap kali aku melihat wajah ibu, hatiku terasa semakin berat. Ia tak pernah bertanya tentang keputusanku, tapi aku tahu dia bisa melihat kesedihan di mataku. Suatu malam, aku duduk di balkon kamar, merenungi nasibku. Angin malam yang sejuk berhembus lembut, namun tidak mampu menenangkan kegelisahanku. Aku memikirkan hidupku setelah pernikahan ini. Bagaimana aku akan menghadapi hari-hari yang akan datang? Bagaimana jika aku tak pernah bisa bahagia? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikiranku, tanpa ada jawaban yang memuaskan. Ibu mendatangiku, duduk di sebelahku dengan tenang. Ia menatap langit, seolah mencari sesuatu di kejauhan. Setelah beberapa saat hening, ia berkata, "Laura, kamu tidak harus melakukan ini jika kamu tidak mau." Aku menoleh, terkejut mendengar ucapannya. Tapi, Bu, kita akan kehilangan segalanya jika aku tidak melakukannya. Ibu menatapku,
Matanya dipenuhi kesedihan. Lebih baik kehilangan harta benda daripada kehilangan kebahagiaanmu. Nak, aku tidak ingin kamu menderita karena kesalahan yang aku buat. Hatiku terasa perih mendengar kata-kata itu. Tapi aku tidak bisa membiarkan ibu hidup di jalanan atau tanpa rumah. Ini semua sudah terjadi, dan aku sudah membuat keputusan. Ibu meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Laura, apapun yang terjadi, ingatlah bahwa kebahagiaanmu adalah yang paling penting. Jika kamu merasa ini bukan jalan yang benar, kita akan mencari cara lain. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-kata ibu. Namun, di dalam diriku, aku tahu bahwa jalan ini sudah kutempuh terlalu jauh. Tak ada jalan kembali. Aku sudah terikat dengan janji yang harus kutunaikan. Hari pernikahan tiba lebih cepat dari yang kubayangkan. Di luar, matahari bersinar cerah, namun hatiku terasa mendung. Aku berdiri di depan cermin besar, memandangi bayangan diriku yang sudah mengenakan gaun putih sederhana. Meskipun tampak indah di luar, perasaanku hancur di dalam. Teman-teman ibu berbisik-bisik dengan kagum di luar ruangan. Mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar pernikahan ini, betapa aku dipaksa menikah demi menyelamatkan hidup kami. Dari luar, semua ini tampak seperti pernikahan yang bahagia dan diidamkan banyak orang. Padahal, kenyataannya jauh dari kebahagiaan. Laura, kamu sudah siap? Tanya ibuku, masuk ke dalam ruangan dengan wajah cemas. Aku menoleh dan tersenyum samar, meskipun hatiku terasa berat. Ya, Bu, aku siap. Namun, kata-kata itu hanya seperti bayangan dari harapan yang telah hancur. Aku tidak siap, tidak pernah akan siap, tapi ini adalah kenyataan yang harus kuhadapi. Di luar, tamu-tamu sudah berkumpul. Pak Anton, mengenakan jas hitam yang rapi, berdiri menungguku di altar. Wajahnya tenang, bahkan mungkin puas. Aku melangkah maju dengan langkah perlahan, seperti berjalan menuju sesuatu yang tidak pernah kumimpikan. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah ada rantai yang mengikat kakiku. Aku tidak lagi berjalan untuk kebahagiaanku sendiri. Aku berjalan untuk ibu, untuk melunasi hutangnya yang tak terhingga. Saat sampai di hadapan Pak Anton, ia meraih tanganku dan tersenyum. Senyumnya tidak menenangkan, justru terasa seperti tanda kemenangan di wajahnya. Pendeta mulai berbicara, memimpin upacara pernikahan yang terasa seperti drama yang sudah diatur dengan baik. Kata-kata janji pernikahan terucap begitu saja dari mulutku, tanpa makna. Aku bahkan tak bisa merasakan hatiku lagi. Ketika upacara berakhir, semua orang bertepuk tangan. Ibu tersenyum lega, mungkin karena merasa beban hutang sudah berkurang. Tapi aku tahu, ini hanyalah awal dari kehidupanku yang baru. Kehidupan yang tidak pernah kuinginkan setelah pernikahan. Hidupku berubah drastis. Aku pindah ke rumah mewah milik Pak Anton, sebuah villa megah di pinggiran kota. Dari luar, kehidupan baruku tampak sempurna. Villa itu dilengkapi dengan segala kemewahan, kolam renang besar, taman yang luas, dan pelayanan dari para pembantu rumah tangga. Namun, setiap sudut rumah ini tidak pernah memberiku kebahagiaan. Rasanya seperti berada di penjara emas yang indah tapi dingin. Pak Anton, meskipun kaya dan berpengaruh, adalah pria yang penuh kontrol. Setiap gerakanku diatur olehnya. Aku harus mengikuti aturan-aturannya. Tidak boleh pergi tanpa izin, tidak boleh bertemu dengan teman-teman lama, dan yang paling membuatku tertekan, aku harus selalu ada ketika ia menginginkan perhatianku. Aku merasa seperti boneka di tangannya. Suatu malam, setelah makan malam yang sunyi, aku memutuskan untuk berbicara dengan Pak Anton. Aku tahu, ada sesuatu yang harus kujelaskan, meskipun risikonya besar.
Pak Anton, panggilku dengan suara pelan. Dia menoleh, wajahnya tetap tenang dan tak menunjukkan banyak emosi. Ya, Laura. Aku menarik napas panjang. Saya ingin sedikit kebebasan. Saya tahu ini pernikahan kita, tapi saya merasa terkekang. Tatapannya berubah sedikit dingin. Kebebasan? Apa yang kau maksud dengan kebebasan? Saya ingin bisa bertemu dengan teman-teman saya, dan mungkin melakukan pekerjaan yang saya sukai. Saya tidak ingin merasa terkurung di rumah ini. Pak Anton menyandarkan punggungnya ke kursi, memandangku dengan tatapan tajam. Kau adalah istriku sekarang, Laura. Kehidupanmu sudah berubah. Kau hidup dalam kemewahan yang tidak bisa kau dapatkan di tempat lain. Apakah itu belum cukup? Aku merasa dadaku semakin sesak. Tapi, saya tidak ingin hanya hidup dalam kemewahan. Saya juga ingin merasa hidup, memiliki tujuan. Ia tersenyum tipis, tapi senyum itu dingin. Tujuanmu sekarang adalah menjadi istri yang baik untukku. Semua kebahagiaanmu akan datang dari apa yang kuberikan padamu. Hatiku terasa hancur. Aku menyadari bahwa Pak Anton tidak akan pernah membiarkanku memiliki kebebasan. Hidupku sekarang sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Meskipun aku sudah menikah dengannya demi melunasi hutang ibuku, ternyata pernikahan ini bukanlah akhir dari masalah. Justru, ini adalah awal dari penderitaan yang baru. Hari-hari berlalu dalam kebosanan dan kesunyian. Aku mulai merasakan kerinduan akan kehidupan lamaku, kehidupan sederhana bersama ibu, meskipun penuh dengan masalah. Satu hal yang masih menghantuiku adalah hutang yang menjerat ibu hingga aku terjebak dalam pernikahan ini. Aku selalu bertanya-tanya, bagaimana ibu bisa terjebak dalam situasi ini? Dari mana asal hutang itu? Suatu malam, aku memutuskan untuk bertanya langsung kepada ibu. Aku tahu ini akan menjadi percakapan yang sulit, tapi aku harus tahu kebenarannya. Ibu, panggilku ketika kami sedang berbicara di telepon. Aku ingin tahu sebenarnya, dari mana asal hutang yang begitu besar itu? Ibu terdiam sejenak, seolah sedang mencari cara untuk menjawab pertanyaanku. Laura, mungkin ini saatnya kamu tahu yang sebenarnya, katanya pelan. Hutang itu bukan sekadar kesalahan bisnis, itu juga karena kebiasaan buruk ayahmu. Aku terkejut. Ayahku? Apa hubungannya? Dulu, sebelum ayahmu meninggalkan kita, dia terlibat dalam perjudian. Dia terus-menerus berhutang kepada lintah darat, dan ketika dia meninggal, semua hutang itu jatuh ke tanggung jawabku. Jelas ibu dengan suara penuh kesedihan. Aku merasa dadaku sesak mendengar penjelasannya. Jadi, semua ini berawal dari kesalahan ayah? Ibuku terpaksa menanggung beban yang seharusnya tidak menjadi tanggung jawabnya. Aku berusaha keras untuk melunasi hutang itu, Laura. Tapi semakin lama, semakin besar bunga yang harus kubayar, dan akhirnya aku tidak bisa melakukannya sendirian. Lanjut ibu. Pak Anton datang menawarkan bantuan dan kau tahu kelanjutannya. Hatiku terasa hancur. Semua penderitaan ini, semua keputusan yang harus kuambil, ternyata berawal dari kesalahan di masa lalu. Namun, apa yang bisa kulakukan sekarang? Aku sudah terjebak dalam pernikahan ini, dan tidak ada jalan keluar yang mudah. Sejak percakapan dengan ibu, hatiku terasa semakin hancur. Kini aku tahu alasan di balik pernikahan ini, bukan hanya demi melunasi hutang, tetapi juga demi menutupi dosa masa lalu ayahku. Itu membuatku semakin merasa tertindas. Namun, aku mulai sadar bahwa aku tidak bisa terus-menerus menjalani hidup seperti ini. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus menemukan cara untuk mendapatkan kebebasanku kembali, tanpa terus hidup di bawah bayang-bayang Pak Anton.
Suatu pagi, ketika Pak Anton sedang pergi bekerja, aku memutuskan untuk mengunjungi perpustakaan kota. Sudah lama aku tidak ke sana, tempat di mana aku bisa merasakan sedikit kebebasan meskipun hanya sejenak. Aku mengambil buku tentang hukum dan hak-hak perempuan dalam pernikahan, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantuku mengatasi situasi ini. Di perpustakaan, aku bertemu dengan seorang wanita bernama Sofia. Kami mulai berbicara, dan entah bagaimana, aku merasa nyaman menceritakan sedikit tentang hidupku. Aku tidak memberitahu semua detailnya, tetapi cukup untuk membuat Sofia memahami bahwa aku berada dalam pernikahan yang tidak aku inginkan. Laura, kamu harus mencari bantuan. Jika pernikahan ini tidak membuatmu bahagia, kamu harus punya rencana untuk keluar, kata Sofia dengan tegas. Tapi, aku terjebak karena hutang. Aku menikahinya demi melunasi hutang ibu. Apa mungkin ada jalan keluar tanpa harus menghancurkan hidup ibuku? Tanyaku, merasa putus asa. Sofia memegang tanganku dengan lembut. Ada banyak cara untuk mendapatkan kebebasan tanpa menghancurkan hidup seseorang. Laura, yang penting, kamu harus mulai berpikir tentang dirimu sendiri. Tidak ada yang berhak mengendalikan hidupmu sepenuhnya. Percakapan itu menyalakan api di dalam hatiku. Aku mulai berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan, tentang cara untuk keluar dari pernikahan ini tanpa meninggalkan ibuku dalam kesulitan. Mungkin, aku harus mulai mencari bantuan dari luar malam itu. Setelah berbincang dengan Sofia, aku kembali ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Aku merasa gelisah, tapi di sisi lain, ada sedikit harapan yang mulai tumbuh. Aku tidak bisa terus diam saja. Aku harus bertindak, meskipun risikonya besar. Namun, yang aku butuhkan saat ini adalah waktu dan rencana yang matang. Selama beberapa minggu, aku mulai mencari informasi lebih lanjut tentang hak-hak perempuan dalam pernikahan, khususnya terkait perceraian. Di satu sisi, aku tahu bahwa perceraian dari Pak Anton akan membawa konsekuensi berat, baik dari segi finansial maupun sosial. Namun, aku harus siap menghadapi segala kemungkinan. Di balik semua itu, aku juga mulai menyadari bahwa Pak Anton memiliki kelemahan. Meskipun ia terlihat berkuasa, ada saat-saat di mana ia menunjukkan ketidakamanan dalam dirinya, khususnya ketika menyangkut reputasi dan citranya di hadapan publik. Aku tahu, ini bisa menjadi kunci untuk melepaskan diri dari cengkeramannya. Suatu malam, saat Pak Anton sedang dalam perjalanan bisnis, aku menemukan surat-surat keuangan di kantornya. Ternyata, Pak Anton memiliki beberapa masalah dengan bisnisnya yang tidak pernah ia ceritakan kepadaku. Beberapa proyeknya gagal, dan ia sedang menghadapi tekanan dari para investor. Aku sadar, ini adalah informasi yang sangat penting. Mungkin, aku bisa menggunakannya sebagai leverage untuk mencari jalan keluar. Namun, meskipun aku memiliki informasi ini, aku harus berhati-hati. Pak Anton bukan orang yang mudah dikalahkan. Jika aku tidak hati-hati, dia bisa membalas dendam dengan cara yang lebih buruk. Maka, aku memutuskan untuk bermain aman dan mencari bantuan dari luar, tanpa memberitahukan apa yang kutemukan kepada siapapun. Akhirnya, aku memberanikan diri untuk menemui seorang pengacara yang direkomendasikan oleh Sofia. Pengacara ini, seorang wanita bernama Bu Melina, adalah spesialis dalam menangani kasus perceraian dan perlindungan hak perempuan. Apa yang bisa saya bantu, Laura? Tanya Bu Melina dengan lembut namun tegas, setelah mendengarkan ceritaku dengan seksama. Aku ingin tahu, apa mungkin bagiku untuk bercerai tanpa harus merugikan ibuku? Hutang-hutang yang harus kulunasi berasal dari masalah keluargaku, dan aku tidak ingin meninggalkan ibu dalam kesulitan. Jawabku. Bu Melina mengangguk. Kita bisa mulai dengan menelusuri lebih jauh situasi keuangan Pak Anton.
Jika dia memiliki bisnis yang sedang bermasalah, mungkin kita bisa menemukan celah untuk menekan dia secara hukum. Selain itu, ada juga perlindungan hukum untuk perempuan yang berada dalam pernikahan yang tidak diinginkan. Aku merasa lega mendengar kata-katanya, meskipun masih ada banyak hal yang harus dihadapi. Aku mulai merasa ada secercah harapan di ujung perjalanan ini. Setidaknya, aku tidak sendiri. Namun, Laura, Bu Melina melanjutkan, kamu harus siap. Proses ini tidak akan mudah, dan Pak Anton mungkin akan berusaha melawan. Tapi, jika kamu yakin ini adalah yang terbaik untukmu, maka kita bisa memperjuangkannya. Aku mengangguk mantap. Aku siap, Bu Melina. Aku akan memperjuangkan hidupku kembali. Dengan langkah kecil namun pasti, aku mulai merencanakan bagaimana aku bisa melepaskan diri dari pernikahan ini, sambil melindungi ibuku dari dampak buruk yang mungkin terjadi. Aku tahu, perjalanan ini akan panjang dan penuh tantangan. Tapi, aku tidak lagi takut. Sejak pertemuan dengan Bu Melina, aku mulai menjalani hidup dengan tujuan yang lebih jelas. Aku tahu bahwa rencanaku untuk keluar dari pernikahan ini tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Aku harus menunggu momen yang tepat, sambil terus mengumpulkan bukti-bukti yang bisa membantuku dalam kasus ini. Pak Anton semakin sibuk dengan urusan bisnisnya, dan aku memanfaatkan setiap momen ketidakhadirannya untuk mencari tahu lebih banyak tentang urusannya. Aku menemukan beberapa email dan dokumen yang menunjukkan bahwa bisnisnya sedang mengalami krisis. Para investor mulai mempertanyakan keputusannya, dan dia berusaha keras untuk menjaga citranya di depan publik. Aku tahu, jika aku bisa memanfaatkan informasi ini dengan bijak, aku bisa membuatnya memberikan kebebasan yang kuminta. Namun, aku harus bergerak perlahan dan hati-hati, karena satu kesalahan bisa menghancurkan semuanya. Pak Anton terdiam sejenak setelah mendengar ancamanku. Wajahnya terlihat tegang, tetapi aku bisa melihat ketakutan di balik tatapan dinginnya. Ia tahu bahwa jika aku melanjutkan rencanaku, itu bisa menghancurkan semua yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Laura, kamu tak tahu apa yang kamu katakan, katanya dengan nada rendah namun mengandung ancaman. Jika kamu berani melangkah lebih jauh, kau akan menyesalinya. Namun, kali ini aku tidak gentar. Aku telah mempersiapkan diri, dan aku tahu inilah saatnya untuk melawan. Aku tidak akan mundur, Pak Anton, jawabku tegas. Ini adalah satu-satunya cara bagiku untuk mendapatkan hidupku kembali. Berikan aku kebebasan, atau aku akan memastikan semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Pak Anton berdiri dari kursinya, menatapku dengan tajam. Tetapi alih-alih berteriak atau mengamuk, dia hanya mendengus dan berjalan keluar dari ruangan. Meninggalkanku sendirian di ruang tamu yang sunyi, tetapi aku tahu bahwa ancamanku telah membekas di benaknya. Aku menahan napas, merasakan kemenangan kecil. Namun, aku sadar bahwa ini baru permulaan dari perjuanganku. Beberapa hari setelah percakapan itu, Pak Anton mulai bersikap lebih dingin dariku. Ia tidak lagi berbicara banyak, bahkan menghindariku setiap kali kami berada di rumah bersama. Aku tahu bahwa ia sedang merencanakan sesuatu, tetapi aku tetap waspada. Aku harus terus menjaga diriku dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Aku kembali menemui Bu Melina, memberitahu tentang perkembangan terakhir. Sepertinya dia tidak akan menyerah begitu saja, kataku. Memang tidak akan mudah, Laura. Tetapi kamu harus tetap tenang. Setiap langkah yang kamu ambil harus diperhitungkan dengan baik, jawab Bu Melina. Kami mulai menyusun strategi lebih lanjut. Jika Pak Anton mencoba melawanku, aku akan siap. Aku sudah mengumpulkan cukup banyak bukti tentang kejatuhan bisnisnya dan perlakuannya terhadapku. Namun,
Aku juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam permainannya. Waktu terus berjalan, dan aku semakin mendekati tujuanku. Meski suasana di rumah makin tegang, aku tetap berusaha untuk bertahan. Suatu malam, saat aku sedang duduk di kamar, Pak Anton mengetuk pintu. Ia jarang sekali berbicara padaku sejak ancaman itu. Jadi ini mengejutkanku. "Aku ingin bicara," katanya sambil masuk ke kamar tanpa menunggu persetujuanku. Aku menatapnya dengan waspada. "Apa yang ingin kau katakan?" "Kita bisa menyelesaikan ini dengan cara baik-baik," ucapnya. "Kali ini lebih tenang. Aku akan memberimu kebebasan seperti yang kau minta. Tetapi ada syaratnya." Aku mengernyit, merasa curiga. "Syarat apa?" "Kamu tidak akan membawa masalah bisnisku ke publik. Kita bercerai secara diam-diam, dan kamu tidak akan menuntut apapun dariku. Sebagai gantinya, aku akan melunasi seluruh hutang ibumu dan memberimu kebebasan yang kau inginkan." Aku terdiam sejenak, mencerna tawarannya. Ini adalah kesempatan yang telah kutunggu-tunggu, tetapi aku harus memastikan bahwa ini bukan jebakan. "Aku ingin semuanya tertulis dan legal," jawabku. "Tidak ada kesepakatan lisan. Aku ingin jaminan bahwa semua akan selesai sesuai dengan hukum." Pak Anton mengangguk. "Baiklah, aku akan mengatur semuanya." Aku tahu bahwa ini mungkin kesempatan terbaikku untuk keluar dari pernikahan ini, jadi aku memutuskan untuk menerimanya. Tetapi aku tetap waspada. Aku tidak akan membiarkannya memanipulasiku lagi. Proses perceraian berlangsung lebih cepat dari yang kuduga. Pak Anton, seperti yang dijanjikannya, melunasi hutang ibuku dan menyerahkan semua dokumen yang diperlukan untuk bercerai. Aku menghindari pertemuan langsung dengannya sebanyak mungkin, dan semua komunikasi kami dilakukan melalui pengacara. Akhirnya, hari yang kutunggu-tunggu tiba. Aku resmi bercerai dari Pak Anton. Ketika aku keluar dari gedung pengadilan, rasanya seperti beban berat yang selama ini menindih bahuku akhirnya terangkat. Aku menatap langit yang cerah dan merasakan kebebasan yang selama ini hanya menjadi mimpi. Aku mengucapkan terima kasih pada Bu Melina yang telah membantuku sepanjang proses ini. "Kau benar-benar penyelamatku, Bu Melina. Ini adalah perjuanganmu sendiri, Laura. Kamu yang berani mengambil langkah ini," jawabnya dengan senyum hangat. Namun, meski semuanya terlihat baik, aku tahu bahwa perjalanan hidupku masih panjang. Aku harus mencari cara untuk memulai kembali hidupku, membangun masa depan tanpa bergantung pada orang lain. Setelah perceraian, aku memutuskan untuk pindah ke kota lain, jauh dari bayang-bayang masa laluku bersama Pak Anton. Aku mulai bekerja di sebuah perusahaan kecil sebagai asisten administrasi, pelan-pelan membangun karierku sendiri. Aku merasa lebih mandiri dan kuat dari sebelumnya. Sofia, yang selalu mendukungku sejak awal, terus menjadi sahabat yang setia. Kami sering bertemu, dan dia selalu memberiku semangat untuk terus maju. "Kamu sekarang punya kendali penuh atas hidupmu, Laura. Jangan pernah lupa betapa jauh kamu telah melangkah," katanya suatu hari. Aku tersenyum dan mengangguk. Kini, aku memiliki hidupku kembali. Aku tidak lagi terikat pada siapapun, dan aku bebas menentukan masa depanku sendiri. Suatu malam, saat Pak Anton sedang dalam suasana hati yang buruk karena masalah bisnis, aku memberanikan diri untuk berbicara dengannya. "Pak Anton, aku ingin bicara soal pernikahan kita," kataku dengan hati-hati. Ia menatapku tajam. "Apa yang kau inginkan, Laura?" "Aku ingin kebebasan," kataku tegas. "Aku tahu semua tentang masalah bisnismu. Jika kau tidak memberiku kebebasan, aku akan berbicara kepada para investor dan media." Wajahnya memucat seketika.
Aku tahu, ancamanku berhasil. Pak Anton adalah orang yang sangat menjaga citranya, dan jika reputasinya hancur, seluruh dunianya akan runtuh. Pak Anton terdiam sejenak setelah mendengar ancamanku. Wajahnya terlihat tegang, tetapi aku bisa melihat ketakutan di balik tatapan dinginnya. Ia tahu bahwa jika aku melanjutkan rencanaku, itu bisa menghancurkan semua yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Laura, kamu tak tahu apa yang kamu katakan, katanya dengan nada rendah namun mengandung ancaman. Jika kamu berani melangkah lebih jauh, kau akan menyesalinya. Namun, kali ini aku tidak gentar. Aku telah mempersiapkan diri, dan aku tahu inilah saatnya untuk melawan. Aku tidak akan mundur, Pak Anton, jawabku tegas. Ini adalah satu-satunya cara bagiku untuk mendapatkan hidupku kembali. Berikan aku kebebasan, atau aku akan memastikan semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Pak Anton berdiri dari kursinya, menatapku dengan tajam. Tetapi alih-alih berteriak atau mengamuk, dia hanya mendengus dan berjalan keluar dari ruangan. Meninggalkanku sendirian di ruang tamu yang sunyi, tetapi aku tahu bahwa ancamanku telah membekas di benaknya. Aku menahan napas, merasakan kemenangan kecil. Namun, aku sadar bahwa ini baru permulaan dari perjuanganku. Beberapa hari setelah percakapan itu, Pak Anton mulai bersikap lebih dingin dariku. Ia tidak lagi berbicara banyak, bahkan menghindariku setiap kali kami berada di rumah bersama. Aku tahu bahwa ia sedang merencanakan sesuatu, tetapi aku tetap waspada. Aku harus terus menjaga diriku dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Aku kembali menemui Bu Melina, memberitahu tentang perkembangan terakhir. Sepertinya dia tidak akan menyerah begitu saja, kataku. Memang tidak akan mudah, Laura, tetapi kamu harus tetap tenang. Setiap langkah yang kamu ambil harus diperhitungkan dengan baik, jawab Bu Melina. Kami mulai menyusun strategi lebih lanjut. Jika Pak Anton mencoba melawanku, aku akan siap. Aku sudah mengumpulkan cukup banyak bukti tentang kejatuhan bisnisnya dan perlakuannya terhadapku. Namun, aku juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam permainannya. Waktu terus berjalan, dan aku semakin mendekati tujuanku. Meski suasana di rumah makin tegang, aku tetap berusaha untuk bertahan. Suatu malam, saat aku sedang duduk di kamar, Pak Anton mengetuk pintu. Ia jarang sekali berbicara padaku sejak ancaman itu. Jadi ini mengejutkanku. Aku ingin bicara, katanya sambil masuk ke kamar tanpa menunggu persetujuanku. Aku menatapnya dengan waspada. Apa yang ingin kau katakan? Kita bisa menyelesaikan ini dengan cara baik-baik, ucapnya, kali ini lebih tenang. Aku akan memberimu kebebasan seperti yang kau minta. Tetapi ada syaratnya. Aku mengernyit, merasa curiga. Syarat apa? Kamu tidak akan membawa masalah bisnisku ke publik. Kita bercerai secara diam-diam, dan kamu tidak akan menuntut apapun dariku. Sebagai gantinya, aku akan melunasi seluruh hutang ibumu dan memberimu kebebasan yang kau inginkan. Aku terdiam sejenak, mencerna tawarannya. Ini adalah kesempatan yang telah kutunggu-tunggu, tetapi aku harus memastikan bahwa ini bukan jebakan. Aku ingin semuanya tertulis dan legal, jawabku. Tidak ada kesepakatan lisan. Aku ingin jaminan bahwa semua akan selesai sesuai dengan hukum. Pak Anton mengangguk. Baiklah, aku akan mengatur semuanya. Aku tahu bahwa ini mungkin kesempatan terbaikku untuk keluar dari pernikahan ini, jadi aku memutuskan untuk menerimanya. Tetapi aku tetap waspada. Aku tidak akan membiarkannya memanipulasiku lagi. Proses perceraian berlangsung lebih cepat dari yang kuduga. Pak Anton, seperti yang dijanjikannya,
melunasi hutang ibuku dan menyerahkan semua dokumen yang diperlukan untuk bercerai. Aku menghindari pertemuan langsung dengannya sebanyak mungkin, dan semua komunikasi kami dilakukan melalui pengacara. Akhirnya, hari yang kutunggu-tunggu tiba. Aku resmi bercerai dari Pak Anton. Ketika aku keluar dari gedung pengadilan, rasanya seperti beban berat yang selama ini menindih bahuku akhirnya terangkat. Aku menatap langit yang cerah dan merasakan kebebasan yang selama ini hanya menjadi mimpi. Aku mengucapkan terima kasih pada Bu Melina yang telah membantuku sepanjang proses ini. Kau benar-benar penyelamatku, Bu Melina. Ini adalah perjuanganmu sendiri, Laura. Kamu yang berani mengambil langkah ini, jawabnya dengan senyum hangat. Namun, meski semuanya terlihat baik, aku tahu bahwa perjalanan hidupku masih panjang. Aku harus mencari cara untuk memulai kembali hidupku, membangun masa depan tanpa bergantung pada orang lain. Setelah perceraian, aku memutuskan untuk pindah ke kota lain, jauh dari bayang-bayang masa laluku bersama Pak Anton. Aku mulai bekerja di sebuah perusahaan kecil sebagai asisten administrasi, pelan-pelan membangun karierku sendiri. Aku merasa lebih mandiri dan kuat dari sebelumnya. Sofia, yang selalu mendukungku sejak awal, terus menjadi sahabat yang setia. Kami sering bertemu, dan dia selalu memberiku semangat untuk terus maju. Kamu sekarang punya kendali penuh atas hidupmu, Laura. Jangan pernah lupa betapa jauh kamu telah melangkah, katanya suatu hari. Aku tersenyum dan mengangguk. Kini, aku memiliki hidupku kembali. Aku tidak lagi terikat pada siapapun, dan aku bebas menentukan masa depanku sendiri. Bertahun-tahun kemudian, aku mendengar kabar bahwa bisnis Pak Anton akhirnya bangkrut. Ia kehilangan semua investornya dan jatuh dalam kebangkrutan total. Meski begitu, aku tidak merasakan kebahagiaan atau kepuasan dari kejatuhannya. Aku telah melanjutkan hidupku dan meninggalkan semua kepahitan di masa lalu. Aku sekarang hidup damai dan bahagia, dengan masa depan yang cerah di depan mata. Aku telah belajar bahwa kebebasan adalah hal yang paling berharga, dan aku akan selalu memperjuangkannya. Tidak ada lagi yang bisa mengontrol hidupku, karena aku telah menemukan kekuatanku sendiri. Inilah akhir dari perjalanan panjangku. Perjalanan menuju kebebasan dan pemahaman akan diriku sendiri. Meski hidupku tidak selalu mudah, aku telah berhasil keluar dari kegelapan dan menemukan cahaya di ujungnya. Dan aku tahu, apapun yang terjadi di masa depan, aku siap menghadapinya dengan kepala tegak.